Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Teman-teman, kita sebagai manusia normal pada dasarnya nggak ada yang sempurna ya. Ada kalanya di antara kita mungkin pernah melakukan 1, 2, atau 3 kesalahan yang membuat nama baik kita jadi hancur atau mungkin, mohon maaf, karir kita pun menjadi terperosok ke jurang yang terdalam. Nah pertanyaannya, bagaimana ya caranya kita untuk bisa memulihkan nama baik kita sendiri supaya kembali bersinar setelah kesalahan yang kita perbuat? Nah, bagaimanapun keadaan kamu teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya di sini. Kita berdiskusi kembali yuk mengenai sebuah topik yang menarik ini supaya kamu nih yang kayaknya punya permasalahan yang sama gitu ya dengan topik yang kita bahas kali ini tahu harus melakukan apa dan bagaimana sih. Jadi gini teman-teman, video ini sebenarnya terinspirasi oleh banyaknya kisah yang saya lihat di kiri dan kanan mengenai sebuah peristiwa karir orang banyak yang hancur karena kesalahan yang mereka perbuat sendiri. Kita nggak usah jauh-jauh deh, kita bicarakan aja sesosok motivator yang mungkin sama seperti saya, tapi beliau lebih senior. Siapa coba? Betul, Bapak Mario Teguh. Bapak Mario Teguh ini sebenarnya karirnya sangat gemilang loh. Sudah masuk banyak stasiun TV, bahkan saya sendiri pun mengagumi beliau dengan banyaknya inspirasi yang bisa membantu hidup saya secara pribadi. Tapi sayangnya, ada pepatah yang mengatakan, karena nilai setitik rusak susu sebelangga. Dan itu yang terjadi pada beliau. Ada satu kasus yang mana kasus itu sebenarnya kasus keluarga, tapi karena kesalahan beliau sendiri yang mohon maaf membuat masalahnya malah menggerogoti karirnya. Nah itu juga kan yang terjadi pada kamu teman-teman. Ada satu kesalahan besar mungkin yang pernah kamu lakukan yang membuat hidup kamu jadi hancur, bahkan merusak nama baik kamu sendiri. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa menyembuhkan atau memulihkan sebuah hal yang sudah kita lakukan tapi malah merusak nama baik kita sendiri? Caranya adalah belajar menjadi manusia yang dewasa. Waduh mas bro, kita semua kan manusia udah dewasa lagi. Semua sahabat Pagar Kehidupan rata-rata sudah punya KTP. Itu berarti sudah dewasa dong, bener gak? Jawabannya salah. Dewasa itu belakangan ini disalahartikan dengan umur. Saya tidak setuju kalau misalnya ada film-film yang ditujukan untuk orang dewasa hanya patokannya umur. Saya tidak setuju. Kedewasaan seseorang itu menurut saya teman-teman adalah ketika seseorang tahu bagaimana cara berpikir ala orang dewasa. Nah, sekarang, anggap saja kamu sudah melakukan 1, 2, 3 hal kesalahan besar yang membuat hidup kamu tercemar nama baiknya. Bagaimana dengan teknik kedewasaan yang saya maksud tadi bisa memulihkan nama baik kamu? Caranya adalah begini. Dewasa itu, pengertian yang paling betul adalah dirimu mau bertanggung jawab atas apa yang kamu pilih. Saya ulangi lagi ya. Pengertian kedewasaan yang paling betul adalah dirimu mau bertanggung jawab atas segala sesuatu hal yang kamu pilih atau kamu lakukan. Itu namanya dewasa. Nah sekarang, coba kita lihat kiri kanan kita yuk teman-teman. Kita lihat orang-orang yang mungkin kamu tahu nih, karena kesalahannya sendiri karirnya hancur. Kemarin, selain Bapak Mario Teguh, saya juga melihat ada seorang YouTubers. Bener, YouTubers Indonesia ada yang karirnya sedang menuju kehancuran karena perbuatannya sendiri. Saya tidak mau menyebutkan namanya. Karir dia hancur karena ternyata terbongkar oleh temannya cara dia bekerja itu tidak adil dan merugikan teman-temannya sendiri. Akibat perbuatannya, sekarang subscriber dia menurun dan pendapatannya pun habis dari YouTube. Kok bisa? Menurut kamu itu salah siapa? Kalau saya bertanya seperti ini, kamu akan menjawab, itu salah dia dong. Salah dia sendiri, kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Oke, sekarang setelah kamu menyalahkan mereka, saya minta, coba deh posisikan diri kamu menjadi mereka. Bagi kamu yang tadi nyalahin Pak Mario Teguh, posisikan diri kamu jadi Pak Mario Teguh. Posisikan diri kamu jadi mereka, orang yang tadi kamu salahkan.
Sekarang saya tanya, kalau diri kamu ada di posisi mereka, bagaimana caranya supaya nama baik kamu itu tidak tercemar? Coba. Ya kalau saya mas bro, saya dulu akan mengakui bahwa itu anak saya. Susahnya tuh apa? Oke, bagus. Tapi itu kan kalau belum terjadi. Bagaimana kalau diri kamu sudah terlanjur khilaf, sudah terlanjur salah, terus bagaimana tuh cara memulihkan nama baik? Saya jamin kamu akan melakukan sebuah jurus P2. Tahu apa P2? P2 itu adalah planga plongo. Kamu akan planga plongo, bingung. Iya juga ya, kalau saya di posisi mereka mau ngapain? Nah, susah kan? Makanya jangan nyalahin orang lain. Nyalahin itu gampang. Tapi kalau diri kamu di posisi mereka, bakal 2P. Planga, plongo, bingung. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya saya nih, Aryan Surya sahabat kamu, berada di posisi mereka? Pertama, kalau saya sebagai manusia, saya merasa bahwa diri saya tidak sempurna. Oleh karena itu, saya minta tolong dulu nih sama kamu semua teman-teman. Mulai saat ini, jangan anggap saya sebagai manusia yang sempurna. Kagumi saya boleh, hargai saya boleh, tapi jangan menganggap saya seperti dewa. Itu yang harusnya dilakukan oleh mereka yang sekarang mohon maaf karirnya hancur karena perbuatan kesalahan mereka sendiri. Kebanyakan orang menunjukkan bahwa dirinya adalah manusia yang terbaik. Kebanyakan orang juga menunjukkan bahwa dirinya adalah manusia yang suci. Padahal itu kesalahan terbesarnya. Saya bilang sejak saat ini, jangan kagumi saya berlebihan teman-teman. Anggap saya sebagai sahabatmu, tapi anggap diri saya sebagai manusia. Dengan begitu, kamu tidak akan mengharapkan kesempurnaan dari saya, bukan? Kamu tidak akan mengharapkan saya seperti seorang dewa yang tidak boleh punya salah, bukan? Nah itu yang harus dilakukan oleh mereka dulu ketika mereka baru mulai meniti karir. Harus menganggap dirinya sebagai manusia, bukan manusia setengah dewa. Betul apa enggak? Nah yang kedua, seandainya saya khilaf, melakukan sebuah kesalahan yang mana kesalahan itu besar. Besarnya besar banget, sama seperti mungkin kamu sekarang nih yang pernah melakukan kesalahan besar dan nama baik kamu pun terancam atau sudah rusak mungkin. Bagaimana caranya kita memperbaiki? Cara memperbaiki yang paling betul adalah dengan menjadi orang yang dewasa. Orang dewasa itu adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, pertanyaan berikutnya, bertanggung jawab itu kayak gimana mas bro? Saya bingung. Dengerin ya. Bertanggung jawab itu artinya tidak gengsi mau minta maaf secara terbuka apa adanya. Saya ulangi sekali lagi, bertanggung jawab itu artinya tidak gengsi. Mau mengakui kesalahan, minta maaf, dan menerima resiko apa adanya. Itu namanya bertanggung jawab. Jadi contohnya gini, anggap saja kamu khilaf. Misalnya mohon maaf ya, kamu menghamili anak orang, ceritanya doang. Tiba-tiba, kalau kamu seorang yang pengecut, kamu akan mengatakan, gugurin dong kandungannya, aku gak mau nih, aku masih punya masa depan, bla 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 bla. Itu namanya pengecut. Tapi kalau seorang yang dewasa beda. Dia akan punya pola pikir, oke, seperti yang dikatakan pagar kehidupan, gua gak boleh yang namanya lari dari masalah. Karena memang betul teman-teman, ketika kita lari dari masalah, ketika kita berusaha kuat membela diri, masalah itu tidak akan pernah kelar, malah tambah besar. Setuju apa enggak? Iya kan? Ketika diri kamu lari dari masalah, nggak mau disalahin, nggak mau diapa-apain, pengen selalu bener nggak hidup kamu malah tambah berantakan? Masalahnya tambah gede. Nah itu, mulai saat ini, ketika dirimu khilaf, sadari bahwa memang kamu manusia. Itu wajar. Manusia gak ada yang sempurna, khilaf, salah itu wajar. Yang tidak wajar adalah kamu lari dari tanggung jawab. Itu pengecut. Nah sekarang berubah. Kalau kamu memang ingin memulihkan nama baik kamu, memulihkan kepercayaan orang lain, memulihkan karir yang sudah kamu buat, sekarang pilihannya adalah cuma satu. Minta maaflah secara terang-terangan, gak usah gengsi, akui saya salah, saya khilaf, saya minta maaf.
Ayo, sekarang kamu katakan bersama saya ya. Katakan 3 kalimat sakti ini yang bisa membuat nama baik kamu kembali bersinar. Kalimat itu adalah saya salah, saya khilaf, saya minta maaf. Coba ulangi lagi. Saya akui saya salah, saya khilaf, saya minta maaf. Coba deh. Sekarang kamu bayangin sosok yang tadi nama baiknya hancur karena perbuatannya sendiri. Apa yang akan terjadi kalau kamu ngelihat mereka tiba-tiba secara terang-terangan mengakui saya salah, saya khilaf, saya minta maaf. Kira-kira kamu akan simpati gak sama orang itu? Kira-kira yang tadinya kamu kesel sama orang itu karena perbuatannya, kamu bakal merasa iba gak? Ngerasa iba kan? Kenapa? Karena dia berani mengakui kesalahannya dan berani mau minta maaf. Orang yang berani minta maaf itu sedikit loh. Dan hanya orang-orang yang berjiwa besar yang mau mengakui kesalahannya dan berani minta maaf. Itu orang yang langka. Dan itu satu-satunya cara untuk bisa memulihkan nama baik kamu sendiri. Pertanyaannya, kamu berani gak? Apakah diri kamu berani, cukup berani untuk mengatakan 3 hal tadi? Kalau berani, selamat. Nama baik kamu akan pulih. Tapi kalau kamu masih ngotot ngerasa diri kamu paling benar, paling harus dihargai, paling harus dibela, mohon maaf. Jangan salahin siapa-siapa kalau orang yang membencimu semakin lama semakin banyak. Sekali lagi, jika kamu ingin semuanya mereda dan kembali ke jalan yang betul, ayo, beranilah untuk mengatakan 3 hal. Saya salah, saya khilaf, dan saya minta maaf. Akui 3 hal ini dan lihat deh. Pasti orang-orang yang tadi membencimu akan langsung mengagumimu karena memang betul ternyata kamu adalah orang yang berani bertanggung jawab. Pertanyaan kamu pasti adalah begini, Mas Bro, apakah terjamin kalau saya melakukan 3 hal tadi, berani minta maaf, berani mengakui kesalahan dan kekhilafan saya, orang-orang akan langsung mencintai saya? Jawabannya adalah gak usah dipikirin. Gak usah dipikirin perilaku orang setelah kamu minta maaf, tidak perlu dipikirin. Yang perlu dipikirin adalah harga dirimu sendiri. Orang yang berharga diri tinggi, dia akan tidak malu-malu untuk mengakui kesalahannya dan minta maaf secara terang-terangan. Tapi orang yang harga dirinya rendah, mohon maaf, dia akan melakukan 1001 macam cara untuk membela dirinya sendiri. Padahal dia tidak sadar itu mengecilkan harga dirinya sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah harga diri kamu serendah itu? Kalau kamu merasa bahwa diri kamu berharga, ayo minta maaf dan akui kesalahanmu kepada orang yang tadi kamu sakiti. Katakan saya salah, saya khilaf, dan saya minta maaf. Kemudian kamu peluk dia, sudahi segala permusuhan, dan semua masalah pun akan kembali menjadi reda. Lakukan ini semua teman-teman, maka hidupmu pun pasti akan berubah. Teman-teman, sebagai sahabat baikmu saya cuma punya pesan begini. Kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Jangan takut ketika kamu terperosok ke dalam jurang. Jangan takut ketika kamu melakukan sebuah kesalahan akibat dirimu khilaf. Jangan takut. Yang perlu kamu takutkan adalah kamu terlalu ego untuk membela diri sendiri sampai akhirnya kamu tidak bisa keluar dari jurang. Ayo teman-teman, sahabat pagar kehidupan harus berani minta maaf dan mengakui kesalahannya untuk bertanggung jawab memperbaiki dirinya sendiri. Gimana? Kebantu kan? Nah itu dia. Kalau memang video ini berhasil membuka pikiranmu dan membuat dirimu tahu, oh saya harus melakukan ini, silahkan klik jempol ke atasnya bagi saya dan sebarkan juga video ini kepada orang-orang yang ingin kamu bantu supaya mereka tertolong. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.